Lalu, untuk menuju praktikum, kita juga memerlukan sendok plastik dan juga corong sederhana yang terbuat dari kertas. Sudah tidak sabarkah kalian untuk memulai praktikum? Yuk kita mulai praktikum. Adapun langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi botol A dan juga botol B dengan asam cuka. Pengisian asam cuka pada botol A dan botol B sama sampai batas ini. Kemudian kita menambahkan dengan air atau aquades baik pada botol A dan botol B secara sama. Nah, setelah pengisian asam cuka dan air pada botol A dan botol B dengan ukuran yang sama, lalu kita singkirkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi baking soda ke dalam balon. Pada balon yang berwarna pink, kita beri baking soda sebanyak 1 sendok. Dengan bantuan corong sederhana, kita masukkan 1 sendok baking soda. Kemudian pada balon berwarna oranye kita isi dengan 3 sendok soda kuning. Dan yang terakhir, 3. Setelah kita mengisi balon berwarna pink dengan 1 sendok soda kue dan balon berwarna oranye dengan 3 sendok soda kue, maka kita ambil botol A dan botol B yang telah diisi asam cuka dan air tadi, lalu kemudian kita berikan balon berwarna pink pada botol A seperti ini. Kemudian kita berikan balon berwarna orange yang berisi 3 sendok soda kue pada botol B seperti ini. 1 sendok soda kue dan botol B yang berisi 3 sendok soda kue, kita tuangkan keduanya secara berlaku. 1, 2,
balon pada botol B memiliki balon ukuran yang lebih besar dibandingkan pada botol A ya. Nah, sebelum membahas hal tersebut, mari kita ingat dulu materi mengenai faktor-faktor pengaruh laju reaksi. Apa saja sih faktor-faktor pengaruh laju reaksi itu? Nah, faktor-faktor pengaruh laju reaksi yaitu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan juga katalis. Sudah ingat ya? Nah, pada percobaan kali ini kita membahas mengenai pengaruh laju reaksi terhadap konsentrasi. Nah, apa sih itu konsentrasi? Konsentrasi itu dilambangkan dengan huruf M besar yang menyatakan banyaknya zat terlarut suatu larutan tertentu. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi itu makin besar. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan. Seringnya tumbukan, maka laju reaksinya semakin cepat. Di sini dapat terlihat pada gambar di mana bahwa yang konsentrasinya rendah ini memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit dibandingkan pada konsentrasi yang tinggi. Yang tinggi, jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikelnya, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Nah, berkaitan juga dengan praktikum yang telah kita lakukan, bahwa pada percobaan yang kita lakukan tadi, yaitu pada balon A memiliki konsentrasi yang rendah. Mengapa demikian? Karena hanya berisi 1 sendok makan soda kue. Sedangkan pada balon B ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi karena memiliki atau berisi 3 sendok makan soda kue, sehingga konsentrasi pada balon A ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan konsentrasi pada balon B. Oleh karena itu, pada botol B balon ukurannya lebih besar dibandingkan balon pada botol A. Jadi hal ini karena apa? Ya, benar. Jumlah partikel atau konsentrasi pada soda kue dalam botol B itu lebih besar dibandingkan soda kue pada botol A, sehingga laju reaksinya semakin cepat yang botol B. Oleh karena itu, balon pada botol B ukurannya lebih besar dibandingkan balon pada botol A. Nah, pada praktikum yang telah kita lakukan tersebut membuktikan ya bahwa memang benar konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin banyak konsentrasi, maka laju reaksinya semakin cepat. Kemudian pada percobaan muncul gelembung. Mengapa muncul gelembung? Nah, campuran baking soda dengan cuka ini menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Nah, campuran cuka dengan baking soda dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana baking soda memiliki rumus kimia NaHCO3, kemudian ditambahkan dengan asam cuka CH3COOH akan menghasilkan CH3COONA ditambah CO2 dan H2O. Di sini dihasilkan gas karbon dioksida. Maka pada percobaan tersebut muncul gelembung. Nah, cuka ini merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya dicampur, ini pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil. Nah, cuka merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya dicampur, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi besar. Nah, reaksi yang terjadi antara cuka dengan baking soda merupakan reaksi endoterm. Karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, maka permukaan botol terasa dingin. Asam asetat atau cuka ini merupakan asam lemah dan dapat bereaksi dengan garam karbonat. Baking soda dan cuka bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membuat balon meniup sendiri karena balon terisi dengan gas karbon dioksida. Reaksi yang terjadi antara campuran cuka dan baking soda adalah reaksi endoterm. Nah, setelah reaksi selesai, pH pun menjadi netral. Reaksi selesai ditandai dengan tidak adanya gelembung udara yang terbentuk.
Nah, sudah sangat jelas ya pada percobaan kali ini memperlihatkan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Oke, saya cukupkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.